Yo, kali ini aku akan membawakan sebuah film berjudul Tenshi no Koi yang umumnya terkenal dengan judul My Rainy Days yang dirilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang remaja SMA cantik bernama Ryo Ozawa yang cukup populer tetapi juga nakal dan egois di kalangan teman-teman sekolahnya. Kenakalan Ryo dan teman-temannya nggak tanggung-tanggung, karena Ryo dan teman-temannya terjun ke dalam dunia prostitusi. Berkat itu, Ryo bisa menikmati hidup mewah di apartemen, serta memiliki kredit card unlimited pemberian dari om-om yang menjadi kliennya. Tapi pilihan jalan hidupnya ini dilatar belakangi oleh kisah masa lalunya yang traumatis dan menyedihkan yang pernah ia alami. Namun, semua itu berubah di saat ia bertemu dengan Kaoki Ozawa yang merupakan seorang dosen sejarah. Dan hal ini membuatnya untuk pertama kali merasakan jatuh cinta kepada seseorang. Ini juga membuatnya berkeinginan untuk meninggalkan dunianya yang gelap dan kelam. Yang ia tidak ketahui, kalau Kaoki telah divonis tidak akan hidup lebih lama dikarenakan tumor otak yang ia derita. Film ini dibintangi oleh pacarku, Nozomi Sasaki, dan Sosuke Tanihara. Bagaimana perjalanan mereka? Mari kita saksikan My Rainy Days by Chasing Movie. Keesokan harinya, Ryo dan Senpai hanya menghabiskan waktu menikmati kebersamaan mereka. Mulai dari menghabiskan waktu di perpustakaan menemani Senpai membaca, membuat setelan jas untuk mereka berdua, dan menonton bioskop dengan sangat romantis. Keduanya nampak bahagia, bagaikan sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Di malam harinya, adegan kemudian memperlihatkan Ryo yang tidur di rumah si Senpai. Namun di sini, mereka tidur terpisah. Saat Ryo menawarkan untuk tidur bersama si Senpai, Senpai menolak tawaran itu. Tolol. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan si Senpai yang sedang mengajar di kelas sejarahnya. Saat sedang menjelaskan, secara tiba-tiba ia menjadi lupa dengan apa yang ingin ia sampaikan kepada murid-muridnya. Menandakan kalau tumor yang ada di otaknya sudah mulai berdampak pada daya ingatnya. Saat berada di rumahnya, ia memperhatikan Ryo yang sedang menggosok giginya, dan segera memeluknya erat-erat. Sebagai pertanda, kalau mungkin ini adalah hari terakhir mereka bisa bersama. Pada malam harinya, Senpai segera bertemu dengan Kaori dan menyerahkan foto pemakamannya. Namun Kaori memohon agar si Senpai mau untuk melakukan operasi sekali lagi. Dengan resiko, si Senpai akan kehilangan ingatannya. Namun Senpai menolak, karena ia tidak ingin terus menjadi beban untuk orang lain. Keesokan harinya, terlihat Ryo yang tengah berada di depan gerbang menunggu si Senpai. Melihat Senpai keluar, segera ia berlari menghampirinya dan menanyakan mengapa si Senpai tidak pernah mengungkapkan perasaan cintanya kepadanya. Namun si Senpai terus mengabaikan Ryo dan diam seribu bahasa. Sampai ketika ia berada di depan rumahnya, ia mengatakan kepada Ryo kalau ia ingin sendiri. Dan meninggalkan Ryo berdiri seorang diri. Dalam keadaan menangis, Ryo kemudian mengungkapkan isi perasaannya. Kalau ia sangat mencintai si Senpai, dan ia berani mengungkapkan cintanya dengan segala cara yang ia bisa. Di sisi lain, terlihat Senpai yang juga tengah menahan sakit atas penyakit yang ia derita. Adegan kemudian berpindah ke sekolah, memperlihatkan Naoko yang sedang menghampiri Ryo dan teman-temannya dengan membawa sebuah pisau, dan secara tiba-tiba menyerang teman-teman Ryo, termasuk Tomoko yang ada di sana. Namun beruntung Ryo datang menolong Tomoko dan menyelamatkannya. Meskipun hal itu membuat tangan Ryo terluka.
Naoko yang merasa bersalah atas apa yang ia lakukan kepada Ryo, segera berlari ke atas atap dan berniat untuk melompat dari sana. Segera Ryo berlari mengejar Naoko. Di sini, Ryo mencoba untuk membujuk Naoko agar ia tidak melompat dan mengakhiri hidupnya. Naoko kemudian menyampaikan kalau ia baru saja membunuh pacar ibunya. Dan ia bercerita kalau laki-laki itu sering melecehkannya. Namun, ia tidak tega untuk memberitahu ibunya tentang hal ini. Dan setelah laki-laki itu mencapakan ibunya malah menyalahkan Naoko atas kepergian laki-laki tersebut. Dengan mata yang berkaca-kaca, Naoko meminta maaf dan berkata, jika ia terus bersama Ryo, ia hanya menjadi penghalang baginya. Dan ia menunjukkan kalau ia tengah mengenakan kaos yang Ryo berikan kepadanya. Setelah mengucapkan terima kasih, Naoko memilih untuk mengakhiri hidupnya yang penuh dengan penderitaan dengan melompat dari sana. Di dalam sebuah bar, terlihat Ryo yang sedang menggenggam sebuah kalung persahabatan antara ia dan Tomoko. Dalam keadaan tergesa-gesa, segera ia mendatangi Tomoko dan ingin menceritakan semua kebenarannya kepada Tomoko. Namun teman-temannya mencoba menahannya dengan alasan ini malah akan memperburuk keadaan. Namun Ryo bersikeras dengan apa yang ia yakini. Saat berada di dalam kelas, segera Ryo menghampiri Tomoko dan melihat kalau Tomoko baru saja menyelesaikan gambar tentang persahabatan mereka berempat. Tidak menunggu lama, segera Ryo memberitahu kalau dia adalah orang yang menyuruh Naoko untuk membuli Tomoko. Mengetahui hal itu, membuat Tomoko merasa marah dan menampar Ryo. Tidak sampai di situ saja, dalam keadaan menangis, Tomoko juga merobek gambarnya dan pergi meninggalkan Ryo dan teman-temannya. Dengan perasaan yang sangat bersalah, Ryo hanya bisa termenung sambil menggenggam gambar mereka berempat yang digambar oleh Tomoko yang telah ia perbaiki. Malam harinya, Ryo mendatangi rumah si senpai. Namun rumah itu telah kosong, seperti hatimu. Keesokan paginya, terlihat Tomoko yang sedang melihat kalung persahabatan yang diberikan oleh Ryo. Di saat yang sama, datanglah Ryo yang menyapanya. Menyadari hal ini, segera Tomoko berlari meninggalkan Ryo. Tidak lama setelah itu, karena Ryo sedang tertekan dengan banyaknya masalah hidup yang ia alami, tidak lama kemudian ia jatuh pingsan. Galau menyebabkan ia begadang semalaman sehingga berakibat kekurangan sel darah merah dan membuat ia jatuh pingsan. Tomoko yang menyadari hal ini segera berlari menghampiri Ryo dan berteriak, "Ryo-chan!" Saat tersadar, Ryo kini berada di rumah sakit dan ditemani oleh teman-temannya termasuk Tomoko yang menjaganya selama ia pingsan. Tomoko kemudian bertanya kepada Ryo apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dan Ryo bercerita kalau si senpai telah meninggalkannya. Mungkin ini semua adalah balasan untuknya atas perilaku buruknya selama ini kepada Tomoko dan Naoko. Mendengar itu, Tomoko berkata, selama ini dia selalu bertanya-tanya, mengapa dia terus bersama Ryo? Dan mengapa ia mau melindunginya saat Naoko menyerangnya? Bahkan di saat itu, teman-temannya sendiri tidak menolong dan menyelamatkannya. Meskipun Ryo telah membohonginya, tapi ia jugalah yang telah menyelamatkan hidupnya sebanyak 2 kali. Dan mungkin inilah kesempatannya untuk membalas budi kepada Ryo. Dengan bermodalkan kecantikannya, Tomoko dan teman-temannya mencoba merayu pemilik penyewaan rumah yang telah disewa oleh si senpai. Namun karena demi menjaga privasi dari penyewa, maka Pak Tua mesum ini tidak dapat membocorkan kemana si senpai pergi. Sepulang dari sana,
Tomoko dan teman-temannya melihat Kaori yang merupakan sepupu dari si senpai berada di depan pintu kamar rawat Ryo, yang terlihat ragu untuk masuk ke dalam sana. Melihat ini, segera Tomoko dan teman-temannya menyapa Kaori. Kaori yang bingung karena mereka mengenalinya, segera terburu-buru pergi meninggalkan mereka. Tomoko dan teman-temannya memberitahu kepada Kaori, kalau kemanapun si senpai pergi, Ryo masih mencintainya. Dan mereka memohon agar Kaori mau menemui si Ryo. Segera Kaori menghampiri Ryo dan meminta maaf atas kepergian senpai yang mendadak, karena ia harus fokus pada penelitiannya. Kaori kemudian menyadari kalau Ryo menyimpan foto milik senpai. Menyadari hal ini, Ryo menjelaskan kalau foto itu adalah alasan yang membuat ia bisa bersama si senpai. Awalnya teman-temannya tertawa dan bilang kalau itu adalah cinta monyet. Namun berkat si senpai, ia ingin memulai hidupnya dari awal lagi dan ingin menghabiskan waktunya bersama si senpai. Mendengar hal itu, Kaori kemudian menghampiri Ryo dan mengatakan, semakin kuat kau mencintai seseorang, semakin sakit rasanya. Tapi dengan cara itulah wanita mengetahui takdirnya. Sadar akan ketulusan cinta Ryo kepada si senpai, segera ia memberikan alamat di mana si senpai tinggal sekarang, dan menyuruh Ryo untuk menemuinya. Adegan kemudian memperlihatkan Ryo yang sedang duduk di sebuah dermaga. Tidak lama kemudian, datang senpai yang menghampirinya. Ryo kemudian bertanya, kenapa ia meninggalkannya? Namun dengan berbohong, senpai berkata kalau ia punya hal lain yang harus ia kerjakan. Ryo kemudian bercerita tentang apa yang terjadi kepadanya 3 tahun yang lalu, yang membuatnya berubah menjadi buruk. Penyiksaan, pemerkosaan, dan pemerasan adalah hal yang membuatnya berlaku baik kepada orang lain agar ia dapat memanfaatkan mereka. Dan pada akhirnya ia juga menyakiti orang-orang yang menyayanginya. Dan itu semua terjadi sebelum ia bertemu dengan si senpai. Senpai yang mendengar ini kemudian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Ryo? Ryo kemudian bercerita, ketika umurnya 14 tahun, ia diperkosa dan hamil. Dan orang tuanya bersikeras untuk mengaborsi kandungannya tersebut. Hal itu kemudian membuatnya berpikir, kalau lebih baik menyakiti orang lain daripada disakiti oleh mereka. Namun hal itu justru membuatnya merasakan yang lebih buruk dari rasa sakit yang ia rasakan, terutama saat melihat orang yang ia cintai terluka. Rasanya beribu kali lebih sakit. Mendengar itu semua, membuat senpai berkata kalau kini Ryo sudah tidak seperti yang dulu. Telah berubah dan memiliki teman. Ia juga memiliki kekuatan dan kasih sayang untuk melawan orang yang ingin menyakitinya. Dan dengan berbohong, ia berkata kalau ia telah memulai penelitian dari sekolah, di sebuah tempat yang menakjubkan, dan ia benar-benar bahagia. Dengan mengantarkan Ryo ke sebuah bis, mereka pun berpisah. Tidak lama setelah bus pergi, Ryo melihat senpai yang jatuh pingsan. Segera ia menghentikan bis dan berlari ke arah si senpai. Ia membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Suster kemudian menghampirinya dan menyuruh Ryo untuk segera mengabari seluruh anggota keluarganya. Dokter kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada si senpai. Tanpa sepengetahuan Ryo, si senpai telah menderita tumor di otaknya. Dan menyuruh Ryo untuk memanfaatkan waktu yang tersisa layaknya sebuah keluarga. Keesokan harinya, Ryo datang menghampiri senpai yang terbaring di rumah sakit. Dan kini Ryo menyadari kalau foto yang diambil oleh si senpai adalah foto untuk pemakamannya. Ia kemudian menyuruh si senpai untuk tersenyum saat difoto. Senpai pun mulai bercerita kalau ia tidak menyangka hidupnya akan menjadi mimpi yang indah. Karena semenjak ia diberitahu berapa lama ia akan hidup, rasanya ia hidup bagaikan mayat berjalan selama 35 tahun.
Sampai akhirnya ia bertemu dengan Rio, yang pemaksa, agresif, tidak lembut, baik hati, dan cantik, yang membuatnya jatuh cinta kepadanya. Namun karena ia mengetahui hidupnya akan segera berakhir, jadi ia mencoba membuat agar Rio menjauhinya. Bahkan selama ia hidup, ia tidak pernah merasa sehidup ini. Jadi akan sangat ironis jadinya kalau Rio terus bersamanya dan memberikan arti hidup di ujung kematiannya. Dengan menangis, Rio memohon kepada si senpai untuk berhenti memikirkan dirinya sendiri. Kemudian senpai menjawab, seharusnya ia bisa mati dengan tenang. Namun, semenjak ia bertemu dengan Rio, ia berharap agar bisa hidup lebih lama dan menghabiskan waktu bersama dengannya. Rio kemudian memohon kepada senpai agar ia mau menjalankan operasi pada tumornya. Namun senpai menolak dengan mengatakan kalau itu akan membuatnya kehilangan ingatan. Dan apa artinya hidup kalau ia telah melupakan segalanya? Namun Rio menjawab kalau itu semua tidak masalah untuknya, selama si senpai tetap hidup. Mendengar itu, membuat si senpai memutuskan untuk menjalankan operasinya. Namun ia meminta Rio untuk berjanji, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu, kata Bondan. Sorry, namun ia meminta Rio untuk berjanji, apapun yang terjadi, bahkan jika ia mati, ia ingin agar Rio semangat dan hidup bahagia. Senpai pun menjalankan operasinya dengan didampingi oleh Rio dan Kaori. Adegan kemudian memperlihatkan Rio yang berteduh di sebuah bangunan. Dan tidak lama, muncullah senpai yang menyapanya. Dan tidak mengenali Rio akibat operasi yang ia jalankan. Saat si senpai akan beranjak pergi, Rio memanggilnya dengan menggunakan alasan kalau ia buru-buru dan lupa membawa payung. Alasan yang sama yang ia gunakan saat pertama kali bertemu dengan si senpai, agar ia bisa bersama dengannya menuju stasiun kereta api terdekat. Setibanya di sana, si senpai bertanya kepada Rio, kemana ia akan pergi. Rio menjawab kalau ia akan pergi ke Tokyo. Kemudian senpai mengatakan kalau ia tinggal di sekitar sini. Dan senpai pun beranjak pergi. Dengan menangis, Rio mengucapkan terima kasih kepada si senpai. Hal ini membuat Rio sangat sedih, karena si senpai telah melupakan dia. Dalam keadaan menangis, ia beranjak pergi menuju ke tempat kedatangan kereta, membiarkan ia basah dalam derasnya hujan. Namun tidak lama, datanglah si senpai yang memayunginya. Rio yang menyadari hal ini, segera berbalik. Kemudian si senpai bertanya kepada Rio dengan ragu. Belum selesai ia menyelesaikan kalimatnya, segera Rio memeluknya. Dan film pun berakhir. Film ini sangat menghibur buat aku pribadi. Ya, sekalian cuci mata ngeliatin Rio-chan. Film ini menunjukkan kepada kita kalau cinta memiliki kekuatan untuk mengubah dan menerima. Itu tergambar saat Rio mencoba meninggalkan dunianya yang hitam dan kelam dan memperbaiki dirinya setelah mengenal si senpai dan jatuh cinta kepadanya. Dan si senpai yang mampu menerima Rio meskipun ia telah tahu masa lalu Rio yang kelam. Cinta pun mampu memberikan kekuatan buat mereka untuk terus hidup dan berjuang di saat sedang menghadapi hal-hal berat yang sedang dialami oleh satu sama lain. Seperti Rio yang telah merasa kehilangan arah dalam hidupnya, namun saat ia jatuh cinta, ia seperti menemukan kembali alasan untuk ia hidup. Hal yang sama juga terjadi kepada si senpai, yang merasa telah kehilangan semangat untuk hidup setelah didiagnosa memiliki tumor otak dan memiliki sisa umur yang tak lagi panjang.
Namun ia justru menemukan kembali arti hidup di penghujung akhir hidupnya. Saat bertemu dengan Rio yang mampu memberi warna dalam hidupnya dan mengisi kekosongan di relung hatinya. Oh iya, aku ada lagu bagus dari band yang bernama Lovely The Band. Judul lagunya Broken. Lagu ini bercerita tentang pria dan wanita, yang mana pria ini jatuh cinta kepada sang wanita karena ketidakindahan yang ia temui dalam diri wanita ini. Hal yang nampak tak indah ini justru mampu membuat sang pria tergila-gila pada sang wanita. Dan ia juga merasa memiliki kesamaan dalam hal ini, yaitu broken itu. Dan kesamaan inilah yang membuat mereka bisa saling memahami satu sama lain. Coba deh kalian dengerin. Untuk linknya nanti aku taruh di bawah. Udah dulu ya ngobrolnya. Aku mau beli nanas dulu. And see ya.